Shalom Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pada saat ini melalui renungan harian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Kami boleh melakukan berbagai tugas dan aktivitas, itu semua karena kasih dari Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita pada saat ini saya telah persiapkan dari Ayub pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Ayub pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kelelahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Sua, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalinya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari sepanjang pembacaan kita pada saat ini diberi satu tema, yaitu ketika iman dan kesetiaan diuji. Ketika iman dan kesetiaan diuji. Bapak Ibu, saudara-saudara, Ayub merupakan seorang yang hidupnya diberkati Tuhan. Ia memiliki kekayaan yang melimpah serta keluarga yang besar dengan seorang istri dan 7 anak laki-laki serta 3 anak perempuan. Ia merupakan seorang yang saleh dan jujur, takut akan Allah serta menjauhi kejahatan. Suatu hari Allah mengizinkan sebuah ujian hidup terjadi di dalam kehidupan Ayub. Ia harus kehilangan semua kekayaan miliknya, bahkan ia harus kehilangan semua anak-anaknya. Penderitaan yang Ayub alami sungguhlah amat berat. Namun ketika
penderitaan itu datang menimpa Ayub, ia tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ayub justru tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan mulutnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca lebih jauh lagi penderitaan Ayub, tidak hanya sampai di sana. Allah mengizinkan penyakit kulit ada pada tubuh Ayub. Bahkan istrinya meninggalkan ia dan sahabat-sahabatnya membenci dan meninggalkan Ayub. Namun Ayub percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya sudah diatur oleh Allah, sehingga ia tidak perlu takut dan khawatir atas apa yang dihadapinya. Bapak Ibu, saudara-saudara, jika pada saat ini kita menghadapi suatu pergumulan, apakah kita tetap dapat berdiri teguh seperti Ayub? Setiap orang tentu memiliki kesusahannya sendiri, dan tindakan yang akan diambil tergantung dari bagaimana orang tersebut menyikapi permasalahan yang sedang dialami. Pergumulan yang kita alami Tuhan izinkan terjadi karena ia ingin melihat seberapa besar iman dan kesetiaan kita kepadanya. Bapak Ibu, tidak sedikit di antara kita yang justru menyalahkan Tuhan, bahkan kecewa terhadap pergumulan yang kita hadapi. Untuk itu, ketika kita menghadapi suatu pergumulan, datanglah dan berserulah kepada Tuhan sehingga ia dapat memulihkan keadaan yang kita alami, sama seperti Ayub. Pergumulan yang kita hadapi pada saat ini merupakan ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji iman dan kesetiaan kita kepadanya. Tetaplah mengandalkan Dia dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami semua. Pada saat ini kami boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu, di mana firman-Mu mengajak kepada kami untuk sama seperti Ayub. Apapun yang ia hadapi, ia tetap setia kepada Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh kami pahami, boleh kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga terus mendoakan umat-umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, pulihkan kehidupan mereka, hiburkan kehidupan mereka. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, masalah yang datang silih berganti, Tuhan yang akan terus menguatkan iman percaya kami. Biarlah Tuhan yang memelihara kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk hari yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Tuhan boleh memberikan kepada kami kekuatan kesehatan dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami senantiasa tetap bersyukur bahwa Tuhan yang akan terus bersama-sama dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkatilah kehidupan kami hari ini. Berikan tetap kami kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kami terus bersandar hanya di dalam Tuhan. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami pada hari ini kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua. Shalom dan selamat siang.